Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. لجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah kita dapat bersama kita pada hari ini, okay, untuk mendengar topik yang ini topik yang secara umum, okay, bagaimana pengurusan kewangan bagi UMKM yang mahu baru untuk perancangan untuk membuat business plan, okay? Untuk buat business plan perlu ada perancangan kewangan. Dari sini kita ada berbesar hati untuk menerima, okay, Dr. Innova Fitri Siregar, okay, SEMAKAKCA. Okay. Yang ini saya tak tahu apa tapi maksudnya dia ada makna dia tu lah. Jadi untuk makluman semua, Dr. Innova Fitri Siregar ni adalah seorang dosen daripada Universiti Lancang Kuning, Pekanbaru. Okay. Yang khusus ataupun pakar di dalam management accounting. Okay. Jadi untuk tidak melengahkan masa okay, saya nak mempersilakanlah Dr. Innova Fitri Siregar untuk mengadakan kuliah lah yang bertajuk Financial Management. Dipersilakan Dr. Innova. The Oke, floor is yours. terima kasih Prof. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Innova Fitri Siregar. Untuk gelar yang saya dapat di belakang nama saya itu Certified Accountant, Prof. Jadi untuk Master dan Certified. Di Indonesia ada beberapa sertifikasi accountant untuk beberapa klasifikasi public accountant, management accountant, untuk certified accountant secara global. Mungkin hari ini, malam ini kita sama belajar. Saya tak pakar sekali, Prof. Jadi saya mulai memberanikan diri menerima. Oke. Mungkin hari ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan ataupun kita sharing knowledge mengenai financial facilities and plan. Kemudian saya melihat dari perspektif Indonesia, bagaimana company yang ada di Indonesia, startup, kita mulai dari startup, UMKM, kemudian sedikit saya nanti akan menjelaskan bagaimana trend of research mengenai financial facilities dan financial plan. Karena kalau kita lihat dari aspek financial management, mungkin lebih secara global, tidak secara spesifikasi. Nah, dengan adanya trend of research, mungkin kita bisa melihat secara detail nanti perkembangan dunia ini mengenai riset mengenai financial plan itu seperti apa. Oke, Bismillah. Learning outcome pada hari ini adalah pastinya kita akan membahas mengenai financial facilities, kemudian bagaimana financial management di small business startup, financial plan, dan riset tentang financial management. Mungkin pada saat kita membahas mengenai financial management, kita akan melihat bagaimana pengambilan keputusan investasi jangka panjang, kemudian dari segi pendanaannya juga seperti apa, working capital management untuk modal kerja yang ada, kemudian bagaimana pendanaan untuk jangka pendeknya. Nah, untuk pengambilan keputusan jangka panjang, itu kita harus mengetahui bagaimana investasi jangka panjang itu dilakukan.
tipe-tipe dari investasi itu kita harus memahami sehingga tidak memberikan kerancuan ataupun ambigu terhadap bagaimana bisnis ini dimulakan, apalagi untuk bisnis-bisnis dari sektor yang sangat kecil seperti small medium enterprise. Kalau saya lihat kemarin waktu kami ke USIM dan beberapa industri yang ada di Malaysia, khususnya di Negeri Sembilan, rata-rata bisnis yang ada yang dikategorikan sebagai small medium enterprise itu cukup besar ya Prof, cukup besar. Dan kami waktu itu memberikan presentasi mengenai financial accounting dan bagaimana standar yang digunakan. Ternyata di small medium enterprise yang ada di Kuala Lumpur itu semuanya menggunakan international financial standard. Artinya secara global sudah menggunakan IFRS. Sedangkan kalau Indonesia, seperti yang saya paparkan di awal pertemuan tadi, bahwasanya kami di Indonesia itu masih mengkategorikan bisnis-bisnis dari skala kecil, besar, dan menengah dan besar. Jadi dengan berbeda standar. Nah, otomatis dengan adanya investasi jangka panjang memberikan pemikiran ataupun keputusan yang harus matang sehingga investasi jangka panjang itu atas keputusannya itu tidak salah. Kemudian yang kedua adalah founder harus memastikan sumber dana yang diperoleh ya, yang diperoleh itu dari mana. Jadi tidak founder harus memastikan bagaimana investasi yang dilakukan itu akan sustainable untuk jangka panjang, tidak hanya memikirkan jangka pendek semata. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perusahaan itu memanage finansial aktivitas-aktivitasnya. Artinya adalah pada saat ini untuk small medium enterprise harus memikirkan bahwasanya aktivitas-aktivitas itu tidak harus memikirkan bagaimana transaksi harian, bagaimana biaya operasional ataupun operational expense itu tidak melebihi dari perkiraan yang ada. Karena banyak startup yang ada di Indonesia itu tutup karena banyaknya promotion expense atau other expense yang mereka tidak memikirkan bahwasanya biaya-biaya untuk innovation itu sangat besar sekali tanpa mereka pikirkan berapa income yang mereka peroleh pada masa yang akan datang. Jadi yang akan menjebak suatu perusahaan itu adalah tidak membuat suatu plan ataupun tidak memikirkan bagaimana investasi ini bisa bertahan dengan investor. Mungkin kalau di Indonesia untuk yang small medium enterprise yang tidak terlalu besar untuk investor-investor yang akan investasi di dalam suatu usaha itu. Oke, nah kemudian kita melihat apa tujuan dari financial management, kemudian financing facilities yang kita lakukan untuk investasi jangka panjang, itu adalah untuk memaksimalkan laba. Pastinya kita sebagai founder dalam suatu usaha ataupun suatu entitas, itu mengupayakan memaksimalkan laba. Jadi tapi itu tidak sesuai dengan konsep yang diaturkan oleh government pada saat ini. Jadi pemerintah Indonesia itu tidak memprioritaskan kepada laba semata. Seperti yang dikatakan Elkington itu teori Elkington itu harus ada triple bottom line. Jadi setiap perusahaan itu harus menyajikan ataupun tidak hanya fokus terhadap orientasinya tidak hanya profit saja, akan tetapi harus memikirkan bagaimana lingkungan sosial sehingga pada saat ini bisnis yang ada
tidak hanya memikirkan laba semata, tapi perhatian terhadap bagaimana merencanakan aksi mitigasi resiko, kemudian fokus untuk jangka panjang, bagaimana social responsibility-nya, kemudian bagaimana mengelola lingkungan atas dampak produk, efisiensi produk yang dihasilkan. Nah, itu yang harus dilakukan perusahaan pada saat ini, sehingga tujuan tercapai, care to other people juga tercapai, sehingga orientasi kita terhadap memanage suatu keuangan dari suatu perusahaan itu juga akan terkontrol. Nah, ini dilakukan oleh small medium enterprise di Yogyakarta. Itu mereka mengupayakan, ataupun pemerintah Indonesia pada saat ini mengupayakan untuk UMKM ataupun small medium enterprise yang ada di Indonesia, itu mengupayakan bagaimana SDGs yang ada dari 17 indikator itu tercapai. Jadi meskipun dia dalam aspek usahanya kecil, kemudian pemerintah harus mengupayakan, ataupun mereka harus melakukan beberapa indikator dari 17 indikator SDGs yang ada. Begitu dengan adanya perhatian pemerintah terhadap upaya-upaya dampak lingkungan ataupun berorientasi kepada laba, jadi masyarakat ataupun usahawan yang ada di Indonesia itu menjadi lebih peka ataupun responsif terhadap apa yang dilakukan, sehingga produknya itu yang mereka tidak hanya memikirkan laba semata. Jadi tujuan pemerintah pada saat ini bagaimana SDGs, kemudian dampak lingkungan. Apalagi mungkin di Indonesia pernah kita mendengar bagaimana banjir, kemudian upaya-upaya untuk climate action ya, kemudian climate change yang ada di Indonesia, itu menjadikan kami ataupun Indonesia menjadi lebih pemerintah ya, khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu respect terhadap aturan-aturan yang berkenaan dengan climate change pada saat ini. Nah, itu tujuan dari bagaimana kinerja financial perform itu bisa diupayakan di dalam annual report, dan itu masuk semuanya untuk tujuannya adalah laba. Nah, kemudian bagaimana untuk financing facilities dari segi pembiayaan ataupun pendanaan. Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk mensupport pengembangan economic development. Kemudian bagaimana kita meningkatkan infrastruktur, kemudian pertumbuhan dari bisnis itu secara global untuk bisnis. Tapi bagaimana pemerintah Indonesia menanggulangi ataupun peran dari financial facilities ini adalah untuk membantu suatu komunitas, baik itu komunitas itu dari segi yang small ataupun medium enterprise, itu bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di dalam aktivitas suatu bisnis. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan pembiayaan itu? Nah, biasanya kalau kami di sini banyak sekali yang mensupport untuk fasilitas pendanaan ataupun pembiayaan. Ya, pasti kita tahu bank, Indonesian Bank, kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang ataupun leasing yang ada di Indonesia juga memfasilitasi untuk itu dengan suku bunga yang tertentu. Tapi saya melihat dari satu artikel Driving Growth in Village Industry untuk yang exploring efektif dari micro small enterprise yang ada di Indonesia. Nah, di sini dia menjelaskan bahwasannya untuk pendanaan tidak hanya diperoleh dari bank ya. Kalau kita tahu bahwasannya bank menggunakan fasilitas suku bunga rate spesial, atau di dalam kalau untuk startup mereka
pembiayaannya itu fasilitas yang diperoleh oleh pemerintah dengan pajak yang mungkin rendah 1,5% dari laba kalau di Indonesia, sedangkan dari artikel yang saya paparkan di slide ini, financial facilities bisa dari koperasi, kemudian rural bank. Mungkin ini untuk skala bank yang kecil yang ada di Indonesia. Jadi setiap distrik itu mempunyai small bank dengan rate yang mungkin kalau koperasi itu dengan kepengurusan ataupun suku bunga yang tidak terlalu tinggi. Jadi di Indonesia itu ada namanya koperasi, kemudian rural bank atau BPR namanya, Bank Pengkreditan Rakyat. Jadi di sini rural banknya itu memberikan kemudahan-kemudahan, apalagi di Indonesia cukup banyak BPR syariah. Jadi BPR syariahnya ini menyediakan peminjaman ataupun financial facilities, tapi based on syariah. Kemudian mereka tidak memberikan fasilitas secara uang tunai cash, akan tetapi mereka memberikan fasilitas dalam bentuk aset. Jadi aset untuk pengkreditannya, untuk debt. Nah, itu untuk financial facilities. Boleh tanya soalannya sebelum ni? Oke, baik Prof. Ya, itu tentang BPR tu. Mm-mm. Dia hanya bagi financing dalam bentuk asset financing lah, maksudnya untuk beli mesin, beli Ya, beli macam tu ya. ya. Jadi tidak kalau BPR tapi yang syariah, Prof. Yang Okey. syariah. Jadi Aha. Indonesia distrik di Riau, Pekanbaru itu mempunyai satu uh, rural bank tapi yang syariah. Di situ konsep dari debt-nya itu adalah assets. Jadi tidak menggunakan uang tunai ataupun cash. Jadi Tak, baik. maksud saya pembiayaan itu ada untuk pembiayaan membeli aset ke? Ya, Membeli contohnya beli mesin. ya Mesin mesin. ah, ah. Bukannya pembiayaan tunai lah. So dia kena beli mesin, beli Ya, kereta apa ni lori ke. Okey. Begitu iya, ya. betul. Okey okey. Okay. Special for Syariah Rural Bank. Oke, kita lanjut. Oke, nah ini salah satu artikel yang saya baca dan ada beberapa financing facilities mungkin tidak banyak dilakukan, mungkin itu the last choice karena mungkin suku bunga yang sangat tinggi itu di leasing-leasing yang ada di Indonesia. Jadi leasing Indonesia tidak seperti di bank dengan suku bunga yang tetap, akan tetapi perbedaan antara biaya pokok ataupun fix yang harus dibayarkan dengan suku bunganya itu berbeda. Kalau untuk leasing-leasing yang ada di Indonesia. Oke, nah itu untuk Boleh pembiayaan. boleh boleh soalan lagi satu. Oke, Prof. Okey, tentang suku bunga tu, itu Mm-mm. itu interest lah interest charge lah. Ya, ya. Okey, Mm-mm. jadi tadi apa ni Bu memberitahu bahawa suku bunga di leasing tu tinggi. Tinggi ke ataupun dia tinggi? Tinggi, Berapa tinggi. persen tu? Setahun Oh, berapa? bisa 17%. Ya, 17%. ya, Dia macam micro financing ke? iya. Okey okey okey. Okey, Berbeda micro dengan financing. Rural Bank, Bank of Aha, Indonesian Bank itu sangat berbeda aha. sekali, Prof. 17% tinggi lah. Okey okey. Iya, Alright. 17 tinggi. Dan itu hanya pokoknya saja yang harus dibayar, Prof. Beda dengan bunganya, Prof. Kejap kejap. Hanya pokok saja dibayar? Ya, Gimana tu? beda dengan bunganya. Ah, Jadi antara ada yang pokoknya saja yang dibayarkan, ada yang bunganya. Kalau bank, Rural Bank itu include bunga dan pokok yang kita bayarkan. Dibayarkan tu siapa? UMKM ke ataupun UM, UMKM. government? No, UMKM bayar? ya, Ha? ya, UMKM. Mereka
Okey, kenapa apa beza dia bayar pokok dan bunga tu? Ah, Lebih kepada perbedaannya, Prof, pada saat kita debt ini di financing leasing yang ada di Indonesia itu hanya membayarkan pokoknya saja tanpa bunga. Jadi tidak memasukkan bunga ke dalam peminjaman kita. Mungkin contohnya itu itu accounting standard accounting-nya kah atau apa? no, tidak. Ah, apa tu? Tidak, beda, Prof. Jadi Ah, tidak ada standar accounting untuk yang leasing yang mungkin standar dari rate bunga itu yang sangat tinggi. Itu enggak. Jadi itu kebijakan dari suatu institusi, dari suatu company saja. sebab kalau dalam dalam contohnya amortization kan, financing amortization kan, Mm-mm. selalunya kan kita akan bayar sebahagiannya principal, sebahagiannya dia punya interest, betul tak? Dalam Iya, satu ansuran, cicilan dalam kan? iya. Ah, cicilan. Jadi kalau apa maksudnya kalau bayar bunga saja ataupun bayar pokok saja itu? Ada saya ah, Itu just in case tidak semua yang ada leasing di Indonesia, tapi ada satu ah, leasing yang seperti membuat kebijakan sendiri. ah, Uh, polisinya sendiri, ya ya, polisi yes, jadi polisi untuk sendiri. Jadi untuk kepentingan dari company-nya sendiri. jadi dia buat bayar pokok saja. Ya, Hmm. tanpa bunga. Jadi bunganya itu dibayar terakhir. Bukannya Itu bunga sangat selalunya bunganya dibayar banyak pada mula-mula. Iya, itu untuk Ah, bank. Jadi ah, kalau kalau bank itu combine tuh pokok dan bunga, ya. maka Dan bunganya berkuranglah besar. ya. Dan Ya, bunganya besar, pokoknya kecil, kan? ya, uh-uh. Jadi dia lama-lama pokoknya yang besar, bunganya yang kecil, betul tak? Ya, ya, Tapi kalau yang ini pokoknya saja dibayar, bunganya enggak dibayar. bayar, 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 Oh, Prof. Tapi itu di last. jelas. Pada saat perusahaan tidak sanggup, itu pokoknya saja, tapi yang bunga tidak, tapi dia akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Okey, tak apalah nanti kemudian kita bincang lainnya. Oke. Okey. Oke, itu tidak banyak. Jadi saya riset ada satu leasing yang seperti itu untuk implementation dari peminjam untuk financing facilities-nya. Oke, kita lanjutkan, Prof. Yes lah. Oke. Nah, bagaimana financial management for startup? Nah, mungkin di Malaysia pun atau di negara manapun uh, pastinya untuk startup itu sangat banyak sekali. Di Indonesia itu lebih dari 1.500 startup yang mulai bermunculan di Indonesia, lebih dari 1.500 mungkin karena kemudahan untuk membuat suatu perusahaan startup, cuman hanya menggunakan founder, investor, dan mempunyai produk-produk yang high innovation. Kemudian ini menjadikan Indonesia membangun suatu startup yang cukup ramai di sini. Nah, kemudian startup di Indonesia pun mempunyai satu komunitas, yaitu tepatnya di Bandung, Bandung Villey, karena di Bandung banyak sekali fashion, tekstil untuk startup dengan marketing mereka, mungkin mereka membuat industri-industri dan pergundangan yang ada di sana itu menjadikan startup fashion itu banyak sekali di Bandung. Itu untuk association-nya itu ada Bandung Village Startup. Itu jenis usahanya itu adalah bisnis fashion, fashion pada saat ini. Nah, itu kemudian ada jenis-jenis startup yang ada di Indonesia. Ya, pasti kami di sini lebih ke seperti Maxim, Gojek, kemudian ada Expedition, kemudian ada Amarta, Bukalapak untuk yang
e-commerce, kemudian di Sosiala, kemudian ada Traveloka. Nah, ini untuk startup. Kemudian bagaimana financial management di startup, karena menjamur ataupun ramai sekali bisnis ini di Indonesia, menjadikan laporan keuangan ataupun bagaimana mereka mengelolanya ini, pemerintah Indonesia itu menjadikan suatu bisnis ini rules, dan mereka memiliki rules. Kemudian pemerintah Indonesia itu menjadikan suatu startup itu role model untuk beberapa layanan kesehatan, reformasi birokrasi, kemudian bagaimana mencanangkan pendidikan riset, ketahanan pangan, kemudian ada mobility, sehingga implementation dari SDGs itu pun bisa diterapkan untuk startup yang ada di Indonesia. Nah, Okey, bagaimana? boleh tanya soalan ni. Oke. Okey. Sebab startup ni mungkin pelajar-pelajar tidak faham startup ini. Sebab UMKM tidak dipanggil startup ya. Ya, Di tidak, jadi Prof. maksudnya ini UMKM di bawah kecil, lepas tu Ya, di atasnya startup gitu. ya, ya, iya, Prof. Ah, okey. Jadi, So ini macam di Malaysia dia contohnya mm, macam Grab, okey, ya, ataupun uh, syarikat-syarikat startup yang besar lah. Bukannya dia bukan SME lagi lah ke kategori SME lagi. bukan, Prof. Makanya di sini mungkin kalau di Malaysia ada Grab, kalau kami di Indonesia itu ada Gojek namanya, Prof. Untuk startup. Ya, sama bisnisnya, sama untuk startup, untuk yang Gojek dan Grab itu sama, karena di Indonesia juga ada Grab, Maxim, Okey. Tapi Maxim. Grab sebenarnya sudah pergi dengan Singapura tak saya. Dia Oke. asalnya memang dengan Malaysia tapi sudah ke Singapura. Oh, Dia 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 di situ. Jadi kat sini yang saya nampak ni dia mm-mm. ada investor daripada luar ya. Ya, ya, ada investor dari luar. Jadi ada Hmm, untuk Gojek itu Abu Dhabi Investment, untuk mensupport dari pembiayaan yang ada di Gojek. Nah, Gojek untuk logistik dan transportation, Prof. jadi bagaimana ni dia orang dapat investor dari luar ini? Adakah ini daripada kebijakan kerajaan Ya, ataupun ini bagaimana? Gojek itu kepemilikannya Nadiem Makarim, Prof. Nadiem Makarim. Iya, Ah, Menteri Education Ministry. jadi dia ikut kepada kebijakan kerajaan. Iya. Oh, jadi Sedangkan bukan yang ada tak startup ni yang betul-betul daripada founder-founder yang sendiri. founder Indonesia, maksudnya, Prof? Ya, iya, ya. Ini Traveloka, Prof. Ada di sini Travel Traveloka, okey, Traveloka. Indonesia. Traveloka tu, website kan? Iya, Aha. website. Website Ah, untuk order, flight, Slide hotel, tu. ya, Yang Bukalapak tu e-commerce kan? ya, e-commerce. Itu pun daripada kerajaan ataupun founder. Kalau untuk yang pembiayaannya, Prof. Ya, ya. Uh, Itu untuk dia punya pemegang saham terbesarnya. Itu untuk founder, ya. ya pemerintah. Pemerintah. Bukalapak pemerintah rupanya. Enggak, 50-50 Ah, BUMN. oh, okey. Okey, jadi dekat isu kat sini, macam contohnya dari UMKM yang kecil-kecil tu, kalau mahu menjadi besar untuk menjadi macam startup ini, dia daripada kecil tu hendak ke besar itu. Itu Ya, prosesnya tu. oke, iya, Prof. Jadi Ya. seperti Bandung Digital Village, nah itu merupakan suatu asosiasi startup yang ada di Indonesia. Nah itu dimulakan dari UMKM, jadi small business terlebih dahulu, baru menuju ke startup. Nanti menarik tu apa namanya? Bandung Village.
Bandung Valley. Okey, Ya, itu nanti Bandung. saya demo cari. Nanti Iya. tolong share sama saya ya. Oh, boleh boleh, Prof. Okey. Jadi seperti yang ada dilakukan di Jogja Jogja, juga Prof, yang, untuk bisnis UMKM-nya mungkin menuju startup, itu untuk bisnis yang, kepemilikan untuk yang ini, batik Jogja. Nah, batik Jogja, di Jogja juga ada yang seperti Bandung Digital Village. Oke, next. Nah, mungkin untuk financial plan, saya itu banyak, mengambil reference dari beberapa artikel karena perubahan, paradigma, bagaimana kita memandang suatu, financial management dari aspek, saat ini. Apalagi di Indonesia, perubahan iklim itu sangat signifikan, menjadikan, financial management tidak based on financial perform saja, akan tetapi juga, berdasarkan bagaimana melihat dampak-dampak lingkungan pada saat sekarang ini. Nah, di sini, saya menggarisbesarkan bahwasanya untuk financial plan, innovative financial strategies, itu pemerintah di Indonesia itu juga ada mencanangkan yang namanya SDGs. Mungkin SDGs di penjuru dunia, mungkin Malaysia ada, Indonesia ada, bagaimana, improve ataupun, kita itu menerapkan disclose terhadap, sustainable development goals. Jadi, dalam 17 indikator, SDGs itu, ada terdapat di situ bagaimana memberantas kemiskinan, kemudian no poverty, kemudian education, kemudian bagaimana, climate action, climate change, bagaimana, pemerintah ataupun UMKM ataupun, entitas itu memberdayakan, 17 indikator itu dan bisa diimplementasikan di bisnisnya mereka. Sehingga apa yang dicanang pemerintah juga akan bisa, terjawab ataupun bisa terpenuhi. Oke. Nah, kemudian dari riset yang, innovative, financial strategies, itu di sini saya baca bahwasanya untuk, untuk, financial plan ataupun, financial strategies, pada saat ini atas produk-produk inovatif yang ada, itu, harus menggunakan beberapa kriteria financing kriteria. Jadi tidak hanya, kita merencanakan dari segi, budgeting, kemudian, bagaimana mengelola, mitigasi resiko. Jadi kalau di Indonesia untuk mitigasi resiko atas aksi climate change itu, Indonesia memberikan ataupun pemerintah Indonesia memberikan bantuan, kepada perusahaan-perusahaan yang berdampak kepada lingkungan, untuk, memenuhi, aksi mitigasi resiko atas, climate change ya. Jadi pemerintah itu membantu dalam bentuk, hibah ataupun, eee hibah ya, hibah, jadi untuk meningkatkan finansial, Boleh tanya oke sebab oke, hibah tu di sini mhm, mungkin memberi apa makna yang berbeza. Di oke. Indonesia hibah itu apa ya? Not for charity, tapi dia itu, eee, Hadiah. pembiayaan, iya hadiah, hadiah, tapi harus sesuai dengan, standar ataupun rules yang sudah diaturkan oleh pemerintah, gitu Jadi Prof. hadiah itu macam geran lah. Gimana Prof? Macam geran ke kalau Oh hadiah grant, tu? yes yes, ya grant grant, heeh, Okey iya okey. Samalah hibah tu samalah di sini. Itu iya hadiah iya, lah, hadiah. Cuma mhm. kita tak panggil hibah di sini, kita panggil geran. Grant, yes, heeh, Geran. grant research ya Prof, ya, heeh, Tak apa tak apa. Saya mau memahami juga itu. oke, Ya, heeh.
Jadi 2024 Prof, Indonesia itu Indonesia ataupun di forestry departemen Kementerian Lingkungan Hidup itu memberikan hibah kepada enterprise UMKM. atau company-company yang ada di Indonesia untuk aksi mitigasi resiko atas iklim, Prof. Jadi climate change yang ada di Indonesia, upaya untuk meminimalisir dampak ekoefisiensi atas produk yang dihasilkan. Jadi pemerintah mencanangkan yang namanya mitigation ya risk foundation. Jadi persentasenya tidak ada, tapi mereka memasukkan grant tersebut, kemudian mengisi beberapa apa upaya-upaya perusahaan untuk memitigasi resiko sehingga mampu untuk meningkatkan financial perform. Jadi dari aksi mitigasi resiko itu kita bisa lihat bahwasanya climate change itu tidak hal yang main-main karena itu perlu suatu mitigasi sehingga bisa diefisiensikan atas biaya yang dikeluarkan, kemudian atas dari bantuan-bantuan ataupun grant yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi Okey, boleh saya nak tanya lah contoh contohnya macam geran-geran tu, kalau contohnya macam kalau kilang kilang di sana dia panggil uh, apa tu pabrik bukan pabrik apa ha pabrik uh, Prof. kilang Ya pabrik manufacturing pabrik industri pabrik industri. ya Okey, pabrik itu. Jadi kalau pabrik itu sebagai contohnya mengeluarkan karbon. bahan kimia yang boleh merosakkan alam sekitar, sungai sebagai contohnya. Ya. Okey, adakah geran yang diberikan oleh kerajaan itu untuk membuatkan dia apa ni mengurangkan pollution Mm-mm. ke sungai itu. Adakah itu ya? Itu Ya, contohnya? iya Ya, Prof. Jadi ya. atas limbah, karbon, mungkin banyak produk bahan sisa, Ya bahan sisa tu. bahan Ah. sisa. Nah, bagaimana suatu industri itu bisa menyatakan bahwasan disclose atas grant tersebut untuk mitigasi atas produk yang mereka hasilkan itu tidak berdampak kepada lingkungan. Lingkungan tu kalau untuk pelajar-pelajar saya, lingkungan tu alam sekitar ya. Ya, environmental. Environment. Okey. Oke, itu Prof. Jadi sehingga dengan adanya itu membantu industri yang ada di Indonesia untuk meningkatkan financial perform of course. Itu Prof. Jadi harus aksi mitigasi risiko itu sangat berdampak sekali. Oke, kemudian saya di sini Prof melihat tren financial management itu terakhir bisa lihat ini Prof tren Pakai dari ya, iya, bibliometric analysis. saya coba untuk meringkas kalau kita baca satu-satu artikelnya mungkin tidak dalam waktu singkat tak bisa ya Prof. Jadi saya Ya, dia coba pakai ya, bibliometric. yes, saya Ya. coba pakai bibliometrik. Ternyata topik ataupun tajuk mengenai financial management itu sudah sangat lama sekali diteliti. Nah, kita perlu melihat bahwasanya topik ataupun current issue di dalam financial management itu terfokus ataupun isunya apa saja. Nah, ini kita bisa lihat di tahun 2010 terakhir riset tentang financial management itu pun mereka membahas financial management, bagaimana financial management system, fenomena komersial, organization, itu financial planning. Nah, tapi kita tidak melihat current issue di tahun 2020 ataupun 2024 itu belum kelihatan gitu, Prof ya. Nah, kemudian saya coba melihat Prof di sini bagaimana tren riset di financial facilities di Malaysia.
di Malaysia. Jadi saya menggunakan Scopus data untuk datanya dan menggunakan bibliometrik. Nah, ternyata research untuk financial facilities, boleh saya coba, Prof? Coba. Bisa lihat, Prof? Boleh. Untuk apa tu? Nak Untuk buka. Scopus. Boleh, boleh. Oh, oke. Terlihat ya, Prof? Nah, di Tak, sini tak. saya Tidak. ambil untuk Tidak ada. tidak. Oh, tidak ada. Ini sudah tukar kepada Scopus ke? Iya, Ataupun iya, iya. kena share screen tadi, kena Hmm. pilih yang share the whole screen. Share the whole screen. Oke. Oke. Ini nampak. Oke, saya gunakan keyword dari Financial Facilities in Malaysia. Oh, ternyata hanya 20 dokumen found untuk keyword yang digunakan untuk financial facilities. Jadi riset mengenai pembiayaan di Malaysia itu masih sedikit. Nah, itu bisa dijadikan sebagai research gap. Research gap menurut saya karena masih sedikit researcher yang meneliti tentang financial facilities atau pembiayaan yang ada di Malaysia. Fokusnya ada 20, Prof. Oke, saya akan Ya, ya. kumpulkan. Saya gunakan bibliometrik, Prof. Pakai Boss Viewer ke pakai Boss Viewer. Boss Viewer? Oke. Tak terlihat Boss Viewer-nya, Prof? Tidak. Tidak. Oke, berarti Share, stop sharing lagi. stop sharing, pergi kepada. Mm-hmm. Dia perlu pilih yang entire screen. Oh, entire screen. Oke, tapi tak bisa, Prof. Ya, oke, mungkin Saya lah. belum saya belum klik buttonnya. Oke, kelihatan, Prof? Belum lagi. Tapi sekarang belum. Sekarang Scopus. Bos? Oke, Bos? oke, nampak. Oke. Oke. Oke, saya akan coba ambil trend research-nya seperti apa. Selalu pakai bibliometrik. Sedikit untuk hanya melihat fenomena ataupun riset gap, Prof. Supaya Ada agak ringkas waktunya. tak untuk papernya banyak kan untuk research papernya? Agak mulai, Prof. Oke. Baru belajar, Prof. Dia kalau lagi satu dia pakai R Studio. Oh ya, R, oke. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di 2025 sudah di riset tentang finansial pembiayaan itu pun ada ya di tahun 2025. Tentang apa saja nih mengkaitkan Lebih antara kepada financial inclusion. Financial development. Mungkin kalau untuk yang saya klik ada button ini mungkin di tahun 2010 ya, Prof ya. Ya, ya. 2010. Betul. Nah, itu sangat lama sekali. Nah, kita lihat Ya, di 2010 lebih kepada itulah produk produk. Islamic banking ya. Ya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2025 orang bahas apa di Itu Malaysia? tuh yang kuning itu Ya, yang COVID-19, kuning. Ya, COVID-19. financial inclusion, Ya, Zoom. economic well-being. Oke. Breadwinner, Islamic social finance lah. Ada Islamic social finance, Prof. Ada. Financial inclusion, social development, ya kan. Kemudian financial provision, ada COVID-19, financial market, financial crisis. Lebih terbaru. Artinya
meskipun dalam skop di financial management dengan adanya tren-tren dari finansial pembiayaan itu ternyata di financial facilities itu researcher banyak membahas mengenai financial crisis, financial provision, Islamic social finance, financial inclusion. Jadi seperti membuka, oh ternyata di dalam financial management and pembiayaan ataupun financing facilities, researcher saat ini itu tren isunya banyak sekali sangat berubah dari mungkin isu produk, kemudian bagaimana mengenai Islamic home financing, Islamic banking, kemudian mengenai syariah, ya kan. Tapi berubah paradigmanya menjadi Islamic social finance, kemudian bagaimana social behavior berhubungan dengan finance and financial inclusion. Nah, itu kita bisa lihat mungkin kita mendapatkan satu ide ya, Prof. Satu ide ternyata antara hubungan antara financial management itu di dalam social behavior itu memang ada. Kemudian bagaimana kita akan mengkorelasikan hubungan itu di dalam suatu research current asset financial inclusion. Tapi sebenarnya masih lagi berhubungan dengan debt, hutang. Ya, gap. Ya, debt. So kita masih kurang lagi ada equity-nya asalnya di atas kot. Equity-nya di atas di sebelah tahun ada air tu. Ada tak equity? Ada, Prof. Nah, di situ. Okay. Ya, sudah sangat lama sekali ya, Prof. Ya. Jadi isu-isunya itu tapi dia akan mungkin kelebihan dari FOSViewer itu dia akan mengkorelasikan riset terdahulu state of the art itu ke riset-riset yang akan tren riset pada saat sekarang. Jadi kita bisa seperti asal mula start of the art dari suatu riset untuk financial management itu bermula dari mana aja. Itu kita bisa juga lihat dari keyword-keyword yang digunakan di dalam FOSViewer. Nah, ini seperti Prof bilang tadi, ternyata awalannya mungkin di financial management itu membahas equity financing, kemudian financial perform saja, kemudian financing scheme, service sector. Nah, ini berubah ya, Prof ya, berubah menjadi finance debt, kemudian Islamic bank, syariah bank. Sekarang ni kalau untuk pengurusan kewangan ini, financial management ini, mungkin yang barunya kita lihat kepada Islamic social finance ni ataupun financial inclusion ni, ada yang baru-barunya, instrumen yang terbaru sekali macam P2P financing, crowdfunding, yang itu. Tapi itu mungkin tidak masuk lagi ke Scopus. Iya, belum, Prof. Jadi hanya Scopus membaca hanya 20 tadi mengenai financing facilities dan itu terkait dengan Islamic social finance, social development. Gitu. Ini atau yang ini, Prof, yang tadi Islamic bank broking. Itu pembroking itu lain. Itu ini ialah Rahnu. Tadi P2P itu peer to peer financing. Oke, belum ada peer to peer. Belum masuk ni. Belum masuk di sini. Pelajar PhD saya sedang buat itu P2P financing. Masih lagi belum. Novelty PhD student. Tu dah. Sebab tak ada. Nampak ni tak ada. Ya, nampak, Prof. Oke. Nah, itu untuk untuk tren isu yang ada di pembiayaan di Malaysia. Saya coba lihat. Saya coba untuk Indonesia, Prof. Ternyata lebih sedikit. Lebih sedikit. Indonesia. Oh, tadi sore saya coba itu ada 6. Sekarang sudah 7. 7 fund.
Ini tak usah kita coba lah ya Prof ya, tapi di sini memang dalam Fosviewer itu bisa terlihat keyword-keyword apa saja di Indonesia yang dominan muncul di dalam Fosviewer. Dah cuba dah kalau untuk gunakan um, uh, Google Scholar punya database Oh ke iya, apa ke. Nah, iya, iya. itu mungkin lagi banyak sikit lah. Kalau WOS, sebab saya sekarang biasanya compare Scopus and WOS, Prof. WAS. Iya, Tapi Google Scholar lagi banyak. Kalau WAS lagi iya, sikit. iya, Prof. Ah, Untuk tapi masuk Google, Scopus itu harus WOS, harus comparison Scopus dan WOS. ya, ya, ya. Untuk bibliometrik karena artikel bibliometrik tidaklah mudah masuk Prof ya kan di Scopus. Cuma kalau untuk kita dapatkan trend yang sebenarnya, saya rasa Google Scholar lagi Better. lagi lagi better lah sebab itu lagi banyak dia punya database-nya. Cuma Iya, kalau untuk publication memang kena pakai mm-mm. Scopus dan WAS lah. Iya Ah. Prof. Mm. Cuma saya pun tak berapa mahir lagi kalau untuk database daripada Google Scholar tu. Dia perlu membuat modifikasi. Oh iya Prof. Jadi kalau untuk yang Google Scholar itu Ya. kita perlu POP, Publish on Hmm. Paris Prof. Oh, Jadi Publish of Parish. Dia punya, ya, oke, oke. ya, jadi harus ke Publish on Paris dulu, Hmm. apa namanya itu, difilter mana yang tidak lengkap, baru kita bisa pindahkan ke bibliometrik dalam bentuk RIS, Prof. Jadi tidak CSV, Oke. gitu. Bentuk RIS lah. Gimana, Prof? RIS lah, RIS. Iya, iya. Ah, oke. RIS. Sorry. Ya, di sini juga ada nih, Prof. Ya, ya. Itu RIS lah. Ya, Ah, kalau saya gunakan yang CSV, Prof. oke. Oke, itu untuk trend research-nya. Mhm. Oke, nah itu untuk Malaysia. Kemudian saya coba lagi untuk yang financial plan gitu. Kenapa saya tadi memasukkan financial plan ke sustainable development? Kemudian saya menemukan satu artikel bagaimana artikel itu menjelaskan mengenai financial plan untuk for climate change dan climate action dan ditelusuri kembali. Oh ternyata di dalam trend research financial plan itu ada sustainable development. Kemudian kita juga membahas mengenai financial perform dan analisis investasi. Nah, itu untuk financial plan. Nah, Tapi kan untuk pelajar-pelajar saya ni, mm-mm. dia kena tengok kepada bajet tu bajet. Oh, Sebab budget. Ya. sebab bajetnya maksudnya untuk yang ini mereka ni macam UMKM yang baru mau jadi usahawan. Ya, ya. Jadi bajet tu yang penting tu. So berapakah bajet yang perlu dibuat untuk operasi, untuk marketing, untuk administration dan juga untuk finance kan. Jadi bagi yang macam untuk pelajar-pelajar ni, dia memang perlu kepada memahami bagaimana nak buat bajet lah. Nak buat bajet untuk satu perniagaan baru. Oke. Nah, Hmm. itu korelasi antara budget dan financial plan itu ada ya kan, Prof? Ya, Jadi ya. lebih untuk membuat introduction itu lebih uh, lebih inilah lebih baik menggunakan ataupun korelasinya tuh kelihatan antara budget dengan financial plan itu memang ada korelasinya gitu. Oke, next untuk financial management and startup. Nah, ini cukup banyak Prof untuk financial management and startup karena mungkin banyak researcher yang menggunakan objek research-nya itu menggunakan startup. Nah, di sini startup korelasinya banyak ke vintage, tax, financial management, venture capital, itu banyak sekali Prof. Teknologi. Nah, itu untuk isu-isu terbaru. Itu pun di tahun 2020 terdetek untuk research di startup untuk financial management.
Nah, Lebih kemudian banyak kepada healthcare semua lah. Lebih kepada COVID lah saya rasa. ya, Prof. Hmm. Kemudian innovation juga Prof nih, karena mungkin startup itu untuk produknya pasti based on innovation. Jadi makanya ada korelasi antara innovation ke startup. Gitu. Oke, demikian Prof. Ada student sekalian yang mau bertanya. Okey, silakan. Saya share. Ada pelajar-pelajar yang mahu bertanya dengan Dr. Innova. Nah, boleh buka kamera ya pelajar-pelajar saya. Okey, buka kamera supaya Dr. Innova boleh kenal. Ha. Boleh kenal. Ha, Saya datang ni saya itu ke USIM 2023, Prof. ha, ha. Ke Okey, USIM. boleh buka kamera. Nak bagi Dr. Innova nampak sikit. Tuan, boleh tanya soalan sekali. Okey, buka kamera. Ini asyik tidur ke apa ni? Okey, buka kamera. Ni pelajar-pelajar saya ni kadang-kadang tu lah bila kita tak suruh buka kamera dia tak buka kamera. So nampak baru buka. Buka lagi, buka. Bagi buka. Jangan tutup, buka terus. Buka terus bagilah. Ni dosen dari Indonesia mau tengok ini. Mau tengok siapakah pelajar-pelajarnya. Barulah ada nampak dia macam bertalaki. Bertalaki tu guru dengan anak murid dia kadang-kadang tu dia nampak kan. So macam tu. Okey, ni baru ada nampak kan. Okey, sila bukakan kamera, insya-Allah. Okey, barakah tu ilmu tu. Okey, ada dua lelaki yang buka, satu perempuan. Ada dua perempuan. Okey, dia nak buka bagi masa sikit. Okey, dia pakai tudung apa semua kan. Okey, cepat-cepat buka kamera. Buka kamera. Okey, lepas tu boleh tanya soalan kalau nak tanya. Okey. Tanya je apa-apa. Okey. Nak tanya Pekanbaru tu di mana ke apa pun boleh kan. Tak ada masalah tu. Boleh je tanya. Okey. Ah, Pekanbaru tu dekat je. Kan baru, ya dekat 45 menit. Ha, naik kapal terbang 45 minit. Macam sini pergi Kedah Iya, 45 minit. Sini pergi Penang pun 45 minit. Okey. Tapi kita kena melalui apa tu? Laut je. laut bisa, laut bisa, flight juga bisa. Ha, naik boat pun boleh. Okey. Iya, Naik flight pergi balik berapa tambangnya? 500. iya, RM500 pergi balik. Okey, kalau nak pergi contohnya nak pergi buat gisu ke apa ke boleh pergi ke sana. Kalau naik dengan bot berapa 100 200 iya RM200. 200 pergi balik. Okey, Iya, naik bot. Bot tu bukan bot kecil kan? Dia tidak. ferry kan? Hmm. So boleh tanya soalan, okey boleh tanya tu ada tu dipanggil adik-adik ke anak-anak ni. Nur Latifah. Nurul Latifah. Mana Nurul Latifah? Buka ni, buka ni. Selamat kenal. Silakan Nurul Latifah. Mana Nurul Latifah? Unmute Nurul Latifah. Perkenalkan diri, fakulti mana, kursus apa. Ah, Okey. Ini saya rasa ada ramai daripada pelbagai fakulti mengambil kursus yang berbeza-beza ni. Semua Oke. semua fakulti di USIM perlu mengambil entrepreneurship, keusahawanan. Jadi mereka ni semua daripada ni. Nur Latifah mana? Tolong buka. Mana satu Nur Latifah? Ada yang dari akuntansi? Akuntansi saya tak pasti. Ada tak hari ni?
Nur Latifah, tolong buka tu mute, unmute. Okey. Ni dosennya sudah panggil Ya, ni. ya Okey. Doktor. Silakan bagi tahu Ah, nama, kursus apa, tahun ah, berapa. nama nama saya Nurlatifah binti Saimi dari Fakulti um, Pengurusan dengan Pimpinan Dari mana? dari Fakulti Pengurusan dengan Kepimpinan KP, Leadership. Ah, the Leadership and management, management and leadership and management. Management. Kursus apa tu? Itu programnya kursus apa? Saya dari kursus Tourism, Management and Tourism. Oke, Pengurusan wisata. oke. Pengurusan wisata atau Nur Latifah? Wisata. Wisata. Okey, ya. Ya, Ah, baca. Wisata. okey. Okay. Tahun berapa? Saya tahun 3. Oke. Okey. Okay. Soalan soalan saya dalam situasi ekonomi yang sekarang agak tidak menentu. Jadi apa strategi yang boleh dibuat untuk bagi pengurusan yang kewangan yang risiko bagi yang praktikal untuk golongan muda? Apakah sebab disebabkan ekonomi yang agak turun naik ini kan? Jadikah bagaimanakah pengusaha risiko untuk anak-anak muda ni? Dalam usaha, dalam keusahawanan ke dalam kehidupan ke dalam keusahawanan? Secara Dalam umum ke secara keusahawanan apa? Dalam global. keusahawanan, dalam Ya. bisnes lah. Okey, dalam bisnes. Ya. Oke. Nah, saya jawab untuk ini ya, perspektif Indonesia perspektif ya. Jadi startup ataupun UMKM yang ada itu tidaklah sedikit anak muda nih yang punya. Apalagi untuk yang Bandung Digital Village, kemudian yang ada di Jogja, rumah batik yang ada di Jogja, itu usahawannya adalah anak muda, anak-anak muda. Jadi bagaimana pemerintah mengupayakan agar tetap sustainable, going concern, pastinya dari pembiayaan, kemudian mempermudah regulasi-regulasi yang ada. Karena kalau kita lihat dari contoh satu saja, Indonesia itu punya distrik yang sangat jauh-jauh sekali, Prof. Jadi provinsi satu ke provinsi yang lainnya itu butuh 16 jam ya. Kalau ke Kuala Lumpur dari Pekanbaru ke Jakarta kalau tidak pakai flight itu kita butuh 2 hari. Kemudian ke Jambi itu butuh 16 jam. Nah, sehingga upaya pemerintah itu adalah memberikan fasilitas. Akan tetapi untuk khusus distrik Pekanbaru, wilayah region untuk Pekanbaru, mungkin kami itu sekarang itu menjadi lebih bingung, itu seperti confused. Ada suatu polis bahwasanya tidak boleh elementary school, high school itu berwisata. Jadi itu mematikan semua aspek bisnis yang ada. Jadi usahawan muda itu tidak lagi dari perspektif bisnisnya itu sudah sudah mati atas regulasi yang diadakan oleh pemerintah khususnya di Pekanbaru. Jadi Hanya di tidak Pekanbaru saja. Iya, di Pekanbaru saja. Itu maksudnya elementary school tidak boleh berwisata gitu. Elementary school, high school Aha. itu tak boleh, Prof. So maksudnya kalau dia pergi dengan keluarga nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Maksudnya itu ada yang diagendakan untuk sesama di elementary school untuk Naik student-studentnya. ya berwisata bersama berombongan apa semua tu tidak boleh Itu lagi. tidak boleh lagi. Kenapa dia kebijakannya begitu?
Mungkin banyaknya eksiden-eksiden yang terjadi, Prof. Okey. Untuk mengurangkan apa ni kemalangan jiwa. Ya, satu sisi mungkin mematikan bisnis yang ada, satu sisi mungkin karena adanya dampak negatif yang terjadi. Jadi kalau dari segi Indonesia, dari segi pembiayaan itu sangat banyak sekali membantu usahawan muda, apalagi untuk bisnis startup. Tapi untuk khusus Pekanbaru itu sangat sedikit sekali, apalagi wisata-wisata yang ada di Pekanbaru. Dan itu tidak diperbolehkan lagi. Boleh Nur Latifah. Iya, boleh. Terima kasih, Bu. Oke, Jawabannya. Sudah boleh bercakap dalam bahasa Indonesia tu Nur Latifah. Iya, bisa dong. Ah. bisa. Oke. Bisa dong. Kalau Pekanbaru nggak ada pakai banget. Banget No, tak ada. tak ada. Hah? Tak ada, Prof. Jadi kami Tak ada. tidak menggunakan banget itu tidak. Bisa banget tu tidak? Macam Tidak, tu? enggak. Habis tu pakai apa? Bisa apa tu? Banget tuh hanya untuk Jakarta. Okey. Habis tu kalau di Pekanbaru pakai apa? Bisa apa tu? Ya just bisa. Oh, bisa aja. Bisa Okey. aja. Okey. Alright. Ada lagi yang lain, yang lelaki nak bertanya soalan? Bolehlah buka kamera tu. Iman mau tanya. Iman. Mana Iman? Mana Iman? Mana Imannya? Banyak sangat ni dekat ada 140 tadi hampir 170, 180. Sekarang sudah kurang ni. Mana Iman ni? Dia tak buka lah. Tanya ni. Saya ada soalan, boleh ke? Boleh. Sila buka kamera dah bagi tahu Awak. nama. Bagi tahu nama. Saya di kawasan gelap lah, doktor. Okey. Bagi tahu nama, kursus, fakulti, tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Zahir bin Zainuddin dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okey, saya Kejuruteraan Alam Bina ya. Okey. So, soalan saya simple je. Dia macam, kan contoh kami dari Fakulti Kejuruteraan, means that kami tak ada background ekonomi begitulah. So, apa macam motivasi ataupun nasihat yang boleh diberikan untuk kami ni bergerak dalam bidang entrepreneur ni, macam tu. Okey. Soalan yang baik. Kita minta ya. Ibu Innova untuk ni. Dr. Innova. Okey, silakan. Karena setiap orang pasti punya jiwa bisnis. Setiap orang punya jiwa bisnis. Jadi bagaimana fokus ataupun keinginan kita untuk berbisnis. Jadi kalau saya kebetulan akuntan, bagaimana akuntan itu bisa punya value, kemudian bisa saya bisniskan, gitu. Maka saya membuka suatu bisnis konsultan, accounting, konsultan, tax, kemudian financial report. Nah, itu saya jalani sekarang. Ada buka ya? Ya, iya, Prof. Di mana? Di Pekanbaru? Di Pekanbaru. Okey. Education juga. Ini education. kaya ni. Okey, dosen kaya ni. Enggak, Prof. Baru belajar, Prof. Karena saya melihat
kenapa saya hanya mengajar saja? Hanya mengajar saja. Kenapa tidak berguna untuk to other people? Hanya student saya saja, gitu ya kan? Jadi untuk Ahmad Zahir, siapa tadi? Ahmad Zahir. Iya, Ahmad Zahir. Saya berpesan hanya fokus terhadap apa yang kamu inginkan. Jadi membuat bisnis itu tidak hanya coba-coba, tapi apa yang keinginan fokusnya di mana? Karena aku yakin bahwasanya setiap manusia itu punya jiwa entrepreneur. Pasti punya jiwa entrepreneur. Bagaimana kamu mengeksplor, kemudian bagaimana kamu itu bisa fokus ke suatu hal yang sangat kamu minati. Insya Allah. Terima kasih Ibu Nabah. Oke. Boleh saya tambah tak Ahmad Zahir? Boleh Doktor. Okey, Bill Gates tu dia bukan bidang keusahawanan. Dia bukan bisnes. Mark Zuckerberg bukan bidang bisnes. Contoh kan. Kita tengok banyak lagi Warren Buffett semua bukan bidang bisnes. Yang kaya-kaya tu semua bukan bidang bisnes. Tapi mereka minat, dia ada passion. Jadi dia pun juga kita lihat apa produk ataupun perkhidmatan tu yang boleh memberi manfaat kepada society. Yang itu yang akan bantu. Okey. Jadi kalau kita bukan hanya fikir kepada laba tu untung laba. Iya. Di sini dia tak panggil laba. Dr. Innova. Dia bila laba tu dia orang mesti dia orang pening. Okay, laba tu sebenarnya untung. Okey. Untung. Jadi dia tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi kalau kita buat bisnes tu to serve the society, okay, insya-Allah you akan jadi kaya lah. Kaya itu. Tapi kalau di Indonesia ya, ada 240 juta orang kan? Iya, Prof. Kalau dapat satu bisnes yang semua orang pakai, sudah jadi miliarder. Ya, saya tengok kalau dalam bidang mungkinlah bidang telekomunikasi, okay, semua pakai kan, keperluan kan. Mungkin bidang logistik, okay, mau hantar macam Gojek tadilah. Gojek, okay, tapi tak pasti kalau logistik di sana Gojek saja kah? Gojek tu hantar barang ke? Bukan Iya. kan? Tidak hanya barang, tapi barang antar kota. Tapi kalau di Pekanbaru apa ya untuk logistik tu? Grab? Ada, Grab ada. Ke JNT? JNT, Expedition. So maksudnya itu contoh-contoh lah. Sebab apa? Di Indonesia ramai sangat orangnya. 240 juta kan? Iya, Bro. Kalau saya dapat masuk market tu, dapat jual kepada 240 juta sudah jadi miliarder. Tapi Malaysia pun tak boleh jual lagi. Okay. Alright. Ada soalan lain? Terima kasih Ahmad Zahir atas soalan. Ada soalan lain? Buka dah kameranya. Yang lain-lain tu. Okay, ada. HR nak tanya soalan. Haizatul Akmal. Buka kamera. Okay, beritahu nama. Fakulti Nama mana? Haizatul Akmal binti Abdul Rahman daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okay, ni beza Ni bukan Fakulti Alam Bina ya? Fakulti Alam Bina. Sama-sama. Oh, Alam Bina. Apa tu yang elektrik tu? Course. Oh, course. Okay. Okay, Fakulti Alam Bina, Kejuruteraan Alam Bina tapi kursus elektrik. Okay. Tahun berapa ya? Tahun 2. Tahun 2. Okay, silakan soalannya kepada Dr. Innova. Tadi kan doktor ada nyatakan yang startup bisnes akan diberikan hibah untuk buat bisnes yang memenuhi certain SDG. Apa jadi kalau bisnes tu tak ikut SDG yang ditetapkan? Ada denda atau hukuman ke? Okey. Terima kasih Haizatul.
Oke, saya akan jawab. Sebenarnya untuk peraturan SDGs itu tidak masih voluntary, sukarela. Jadi tidaklah seperti mandatori seperti yang laporan keuangan, tapi dia sukarela saja bagi mau yang disclose terhadap di SDGs ungkapkan dalam laporan, kalau tidak tidak. Jadi pada saat mereka mengajukan hibah atau grant, maka cakupan atas financial perform itu harus disajikan. Kalau tidak ya tidak memenuhi syarat berarti. Dia masih voluntary ya. Tapi Iya, kalau untuk syarikat yang di dalam exchange, memang kena buat laporan SDG semua kan? iya, buat Prof. Tapi Ini masih lagi voluntary ke ataupun sudah ada hukumnya? Sebenarnya dikatakan voluntary, tapi untuk aspek peraturan itu undang-undang sudah ada, Prof. Undang-undangnya sudah ada, Undang-Undang PT tahun 40 tahun 2007 sudah ada. Kemudian apabila diaudit, nah harus mencantumkan yang namanya program bina lingkungan ataupun program CSR. CSR, Corporate Social Responsibility. CSR itu dimasukkan ke dalam beban di dalam laporan laba rugi, income statement. Nah, secara otomatis itu sudah sebenarnya mandatory sebenarnya. Tapi di dalam actual realisasi di dalam disclosure itu hanya perusahaan-perusahaan yang listing di bursa yang hanya mendisclosure atas laporan SDGs. So maksudnya yang tak listed tak perlu lah kan? Tak perlu. Tapi masih lagi dia orang melaporkan juga. Ada Prof, karena yang respect terhadap apa yang dicanangkan pemerintah, mereka lakukan. Okey. Kita ada satu lagi soalan ya. Terima kasih soalan daripada Haizatul Akmal. Kita ada lagi satu Muhammad Syawal. Muhammad Syawal. Okey, silakan Muhammad Syawal, kalau boleh buka kamera, lepas tu bagi tahu nama dan sebagainya. Muhammad Syawal. Dan kita ada lagi satu juga, Nur Izzah. Mana satu nak ni tanya ni? Okey, Muhammad Syawal dulu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Nama diberi Muhammad Syawal Muklis bin Jaimeh. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Saya kos Electrical Engineering. Okay. Oh, sama. Okay. Semua yang bertanya tadi kebanyakannya daripada Alam Bina. Saya ada satu persoalan tentang title of businessman. Kan kita tahu kalau sesuatu tu ada businessman dan satu profile tu dia title dia entrepreneurship. Apa beza kedua-dua title ni sebenarnya? Okey, beza antara businessman dengan entrepreneur. Dia ada beza. Okey. Dr. Innova mau jawab ataupun gimana? Boleh? Okey. Entrepreneurship. Nah, itu tidak sama dengan businessman ya. Tapi suatu hal yang sama untuk menjalani bisnisnya. Untuk pada saat aktivitinya ya, tapi secara personal tidaklah sama antara bisnis dengan entrepreneurship. Tapi dari segi apa yang dikerjakan, aktivitinya, kemudian hasilnya yang dicapai ataupun outcome yang ingin dicapai, yaitu keuntungan ataupun laba pastinya, ya kan. Nah, itu beda antara entrepreneurship dan businessman. Disclosure atas laporan pasti sama karena tidak ada antara businessman dengan entrepreneurship dengan laporannya dengan standar yang berbeda, itu tidak ada, sama saja untuk laporan keuangannya atas pelaporan keuangannya. Okey, Prof. Okey. Boleh saya nak ni tambah sikit. Bagi mudah sikit macam ni. Untuk businessman ni, kita macam trader lah. Lebih kurang pada trader. Okay, beli barang, jual. Macam tu kan. So, dapat untung. Entrepreneur pun sama juga. Cuma, entrepreneur ni selalu dia ada innovation,
dia create produk, dia create services, dan juga dia yang tu yang uh, perbezaan yang ketara. Okay, product creation, okay, dia start the business from scratch, produk tu dan sebagainya. Itu beza antara businessman dengan entrepreneur. Okay, so creation of product lah and services tu lah. Sebab benda tu tak ada tapi dia adakan dan dia selesaikan masalah masyarakat. Okay, itu entrepreneur lah. Contoh macam Mark Zuckerberg. Okay, dia nampak Facebook tu kan, Facebook dulu Facebook kan Meta, sekarang ni Meta. Okay, itu contoh. Okay, dia tengok manusia ni dia ada dia punya basic needs kan. Kalau kita tengok hierarchy Maslow hierarchy tu, bawah sekali basic need. Kita perlukan, kita butuhkan. Okay, keperluan asas. Okay, lepas tu kita perlukan, okay, apa tu namanya self apa ni belonging, okay. Kita suka bersosial. Itu yang Mark Zuckerberg buat. Okay, sebab kita suka bersosial. Okay, manusia ni human socio-human. Okay, human socio kan. Okay, kita suka bersosial di antara satu sama lain. Jadi dia ambil yang kita punya masalah kita nak bersosial tu, dia buat Facebook. Okay, Facebook tu maksudnya kita nak bersosial. Tapi atas talian. Itu contoh lah. Jadi beza dia create produk dengan dia just hanya buat bisnes saja. Itu berbeza. Okay, satu lebih kepada mengurus. Okay, pengurus, manager. Okay, satu lebih kepada manager. Satu lagi ialah dia memang menanggung risiko, dia tanggung semua-semua lah. Okay, buat produk dan apa semua. Itulah entrepreneur lah. Okay. Alright. So, bolehkah jawapannya tu? Ahmad Syawal tadi. Boleh Doktor, jelas. Okay. Terima kasih Doktor. Alright. Seterusnya Nur Izzah. Silakan Nur Izzah. Okey, baik Doktor. Buka kamera. Bagilah mana ibu tadi tu. Ibu doktor. Doktor mana pergi doktor dah? Hilang kah? Doktor Innova mana? Mana Doktor Innova ni? Dia boleh start tanya ke Doktor? Sekejap, Doktor Innova ni mana? Dia terkeluar ke? Tak tahu. Okey, tak apa, boleh tanya. Nanti kalau ni Doktor Innova ada saya ni. Silakan. Okay, ya Prof. Ada dah? Ya, tadi ini Prof. Keluar tadi. Terkeluar. Okey. Okey, ni soalan ni. Tapi saya tak bisa on cam. Okey, tak apa. Nur Izzah. Okey, silakan. Okey. Saya nak tanya soalan. Bagi tahu nama fakulti apa semua tu. Okey, nama saya Nur Izzah binti Abu Bakar. Saya dari Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan. Okay. Soalan saya, kursus counselling. Accounting? Counselling. Okey. Counselling ni kan macam mana kepimpinan pengurusan tiba-tiba accounting. Terperanjat saya kan. Okey. Okey. Tahun berapa tu? Tahun 3. Okey, silakan. Okey. Seperti yang kita tahu, TikTok sekarang merupakan salah satu sumber utama lah untuk para peniaga meniaga ataupun menjadi affiliate TikTok. Sebab TikTok sekarang memang sangat meluas lah dalam dunia perniagaan. Dan baru-baru ini pada 1 hari bulan 7 2025 setiap
affiliate TikTok wajib ada nombor pengenalan cukai. Dan setiap seller daripada affiliate TikTok wajib declare walaupun hanya RM1 dekat pejabat hasil untuk mengelakkan pembekuan pengeluaran komisen. Komisen kadang-kadang ada komisi yang kecil, untuk satu barang tu kadang-kadang dapat 25 sen sahaja. Macam kalau satu barang terjual, dapat komisen 25 sen atau sebagainya. So, dan affiliate TikTok kena update, maksudnya kena macam apa orang kata, kena update lah, declare lah komisen tu walaupun dia baru dapat RM1 ke apa kan. So macam mana, affiliate TikTok yang baru nak orang kata baru nak menceburui bidang ni, lebih baik teruskan ataupun berhenti saja daripada buat affiliate TikTok tu. Apa pandangan doktor? Okay, soalan ni kepada Dr. Innova ke kepada saya? Siapa-siapa lah. Dr. Innova. Okey, terima kasih. Saya nggak bisa buka kamera, Faham. Prof. Okey, Saya tak bisa. faham tak soalannya yang tentang TikTok tu? Sebab itu ini di Malaysia. Di Malaysia ya. Saya lihat Sekarang dari perspektif Indonesia. bukan. Dia di Malaysia sekarang ni, siapa yang menjual di TikTok perlu melaporkan ke Jabatan Hasil. Okey, kerajaan berarti Prof ya, ke pemerintahan. Cukai. Untuk cukai, Jabatan Hasil lah cukai. Walaupun komisionnya hanya RM1,000. Okey. RM1,000 tau. Berapa persen dari harga produk? Persentasenya berapa persen itu? Itu saya nggak tahu tu. Itu berapa persen daripada produk. Sebab setiap barang tu tak menentu. Ada yang barang komisen dia tak tinggi pun. Ada barang komisen dia tinggi. Dan penjualan pun untuk yang macam affiliate baru pun penjualan tak menentu juga. Sebab yelah dia baru nak tu kan, baru nak mula. Lepas tu kadang-kadang satu barang tu mungkin 25 sen macam tu. Tergantung. Okey, saya lihat dari perspektif Indonesia, kalau ditanya tetap bertahan atau tidak gitu ya kan. Di Indonesia itu komisi standarnya itu aja 5-10% dari harga produk itu komisi. Tapi dengan adanya komisi itu tax-nya pasti. Sekarang TikTok dikenakan pajak ya kan. Tax value added tax atau pajak pertambahan nilai di kami itu ada sebesar 12%. Saya tidak tahu nih di Malaysia berapa persen untuk value added tax, apakah sama di 12%? Kita tidak ada di Malaysia, tak ada VAT, tak ada. Okay, kita ada SST. SST kita sekarang ni daripada 6 ke 8%. Okey, kami cukup besar, Prof. Berapa tu? 12%. 12%. Value added tax, value added tax-nya 12%. Kita dulu ada GST, sama macam value added tax. Ya, GST. Tapi GST-nya telah dihapuskan. Nah, artinya saya bisa melihat bahwasanya regulation yang ada di Malaysia cukup memudahkan investor, TikTokers yang ada di Malaysia. Nah, mungkin bisa jadi cukup bertahan saja, bertahan dengan komisi yang cukup. Tapi saya sudah ambil tuh absensinya. Gitu. Kalau kita compare antara Indonesia dan Malaysia, pasti Indonesia lebih besar ya kan, lebih besar untuk pajak, dikenakan pajak, kemudian komisinya tidak terlalu besar.
ya otomatis resikonya dan yang diperoleh oleh TikToknya juga lebih sedikit gitu. Jadi untuk persepsi saya untuk Malaysia ya tetap bertahan dengan mungkin kemudahan-kemudahan regulasi yang ada di negara Malaysia. Itu Prof. Ya, ya. Okey, bila dia memang berbeza lah dengan apa ni di Malaysia dan Indonesia. Tapi persoalan yang TikTokers di Malaysia ni, dia macam tiba-tiba dikenakan peraturan untuk melaporkan semua komisen tersebut. Di Indonesia pun begitu kah? Ya, Kena lapor kah? afiliator gitu ya, Prof. Ya, ya. Ya ada, Prof. Oh, jadi di Malaysia belum ada, baru mau dibuat. Jadi di Indonesia adakah afiliator di sana melaporkannya kepada hasil? Iya, Ya. iya. Okey. So dah dapat jawapannya. Siapa tadi yang bertanya tadi? Nur Izzah. Nur Izzah. Dapat. Jadi di Indonesia diteruskan juga. Diteruskan juga. Okey. Tapi dia Afiliator kena di sponsor. Indonesia. Dia kena buatlah selalulah. Kena buatlah. Tapi Indonesia lain sebab apa? Penduduknya ada 240 juta. Jadi influencer di sana memang banyak itu dia punya tontonannya tu. Iya. Okey, dan saya lagi satu tadi dekan Fakulti Ekonomi dan Bisnes UNILAT minta tolong diisikan kehadiran. Okey, kehadiran ni absensi dia panggil. Okey, jadi saya ada hantar, saya juga ada minta kehadiran juga. Jadi untuk UNILAT pun ada minta kehadiran. Tolong isi ya kehadiran ataupun dipanggil di sana absensi. Betul, Dr. Inova? Iya, betul. Absent kan? Absent ke absensi? Absensi. Absensi. Absensi, okey? Alright. Okay, silakan di dalam chat di dalam meeting chat tu tolong tulis kehadiran. Okey. Okey, ada dua satu saya punya, satu lagi ialah UNILAT, okey? Alright. Ada soalan lain iaitu Prof, satu lagi dekat soalan ni. dalam chat tak ada pun attendance. Ya ke? Chat isn't Ada. available. Oh, ya ke? Ramai yang tak boleh Patutlah. jumpa. Okey, tak ada So, saya share dekat WhatsApp Saya share kat WhatsApp, nanti tolong share ke student. Ni Huda ke tu? Dengar macam Saya. suara Huda. Ya. Saya. Ini kita ada dosen juga. Okay. So boleh perkenalkan diri ni kepada ni dosen kita ni. Ini kita ada dosen daripada Fakulti Ekonomi juga. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurul Huda Nordin. Saya juga merupakan salah seorang dosen yang mengajar subjek keusahawanan untuk semester ini. Tak buka kamera ke ni? Dosen ni tu. Tadi kan saya buka. Tak Tadi nampak. saya buka lah. Ada tu. Okey. Ini dosennya tu. Ini dosennya. Siti Nurul Huda Nordin. So say hi lah dengan Dr. Inova ni. Ya, salam kenal. Salam kenal doktor. Okey, kameranya okey. Okey, soalan lagi satu, soalannya kejap okey. So saya dah hantar di dalam WhatsApp group, ada dua link untuk jawab untuk absensi. Satu di pihak USIM, satu di pihak UNILAT Tolong isi dua-dua. Okey, soalan daripada Wan Nur Amira. Wan Nur Amira. Silakan Wan Nur Amira.
Okay, Lama dia share angkat tangan tu. nombor satu. Tak lengur tangan yang angkat tangan ni kan. Nama saya Nur Bukalah Amira. kamera, tak nampak ni. Kamera problem. Okey, bagi tahu nama, asal Nama mana. saya Wan Nur Amira Patricia binti Wan Hawari. Dari FCAT tahun 2. FCAP tu Fakulti Kejuruteraan Alam Fakulti. Bina ya. Soalan saya, kalau produk belum konsisten laku setiap bulan, macam mana cara kita nak mengatur kewangan supaya bisnes kita tetap bertahan? Oke. Bagaimana supaya bisa bertahan dengan produk yang Nah, Belum konsisten, jualannya belum konsisten. Oke. Terima kasih Wan Nur Amira. Saya akan jawab mengenai pada saat bermulaan kita memulai bisnis, ya pastinya kita harus menentukan estimasi laba ya secara finansial, secara kuantitas. Jadi dengan cara bolehlah atur menggunakan budgeting ya. Dengan budgeting fungsinya kita bisa menentukan biaya expense, berapa expense yang harus kita keluarkan setiap bulannya, berapa laba yang kita akan peroleh setiap bulannya. Jadi dengan suatu budgeting itu bisa membuat suatu pedoman agar kita tuh tetap bisa bertahan dan kita bisa memprediksi berapa yang akan kita hasilkan di masa yang akan datang. Begitu, Wan Nur. Ya, Prof, itu saja. Okey, tak betul lah tu. Kita buat bajet kan. Sebab kita pertama sekali kita kena buat macam prediction lah, jangkaan. Bila produk kita ni boleh laku keras, bila yang produk kita ni sepi kan. Sebab ada waktu-waktunya kadang-kadang produk kita ni ada macam trend juga kan. Sebab tu kita kena tengok produk kita tu. Okay, adakah dia ada seasonal ke ataupun dia memang sentiasa goreng pisang lah laku keras je. Kalau kita jual goreng pisang memang tiap hari habis. Kan contohnya kan. Tapi kalau kita punya produk tu agak macam bermusim, maka kita kena tengok musim mana yang laku keras, musim mana yang tak ada jualan. Contohlah kita meniaga durian lah. Meniaga durian. Kita buka kebun durian kan. So durian tu pada waktu tertentu je dia ada. Betul. So sebab tu kita kena buat bajet. So masa time durian tu ada, pendapatannya banyak, kita simpan lah. Kita kena simpan lah untuk masa yang tak ada. Jadi bila masa yang tak ada tu, kalau sama ada kita memang tak, kalau dah tak boleh langsung, pada waktu tersebut kita kena gunakan short term financing, working capital financing tu. Okay, short term financing tu kita gunakan waktu tu. Iaitu masa time cash flow kita, aliran masuk, tolak aliran keluar tu negatif. Ya. Kalau aliran masuk, tolak aliran keluar, negatif. Maksudnya aliran keluar ni lebih banyak. Okay, aliran keluarnya bayar gaji, bayar apa semua lagi banyak daripada aliran masuknya. Jadi pada waktu tersebut kita perlukan pembiayaan. Itu yang kena buat bajet tu. Kan? Balik-balik kepada finance jugalah. Pembiayaan tu nanti fikirlah dari bank ke, dari daripada family ke, okay? Dari kawan-kawan ke, contohlah. Okay? Begitu. Boleh kan Dr. Innova? Iya, Prof. Okey, ada lagi soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita pulang balik kepada Dr. Innova untuk sambung ke ataupun sudah selesai? Oke, terima kasih all student. Saya sangat mengapresiasi malam ini. Mungkin sangat berharga sekali bagi saya, pengalaman juga bisa bertemu dengan student-student yang ada di USIM. Saya berterima kasih dengan sangat kepada student semuanya. Kita bisa bertemu kembali di waktu yang berbeda secara offline mungkin nantinya. InsyaAllah. Jadi saya untuk ini untuk akhir kalam kita panggil akhir kalamnya, boleh tak kita buka kamera untuk ambil gambar? Ambil gambar. Boleh tak buka kamera? Tolong, kita ada masa bagi masa 1 minit je. 1 minit untuk ambil gambar. Okey.
Nanti lepas ni kita buat rombongan pergi ke Pekanbaru. Naik bot pun tak apa. Tapi kena ambil Iya. insurans lah, ambil takaful lah naik bot. Kan, pergi balik 200. Kan? Pergi balik 200, naik bot je. Okay? Okay, buka kamera. 1 minit. Pakailah tudung. Kalau tak ada tudung, pakai baldi pun boleh. Okay, 1 minit. Buka. Buka kamera. Nak ambil gambar ni. Okay, sekejap je. Sekejap je. Lepas tu dah habis, selesai. Halas. InsyaAllah kita jumpa pada waktu yang lain. Di waktu yang lain, pada sesi yang lain lah insyaAllah. Okay. Kita ni kebanyakannya serumpun dia panggil. Kita serumpun. Indonesia dan Malaysia ni serumpun. Okay. Satu rumpun lah pergi. Rumpun. Okay. 1 minit. Okay, lagi 20 saat. 20 saat lagi. Kita buka kamera. 20 saat lagi. Okay. Orang perempuan ni dia perlu masa untuk ni. Dia nak touch-up apa semua. 1 minit tu macam laju kan. Tapi saya rasa dia orang boleh. Okay. Okay. So, kita ada 108 dah tinggal. 108. Okay, kejap saya ambil page pertama dulu Page pertama. Okay. Mana kamera ni kejap. Saya pakai kamera handphone. Okay, 1, 2, 3. Okay. Page kedua. Okay. 1, 2, 3. Okay. Ada ramai-ramai tu nampak tu. Ramai. Okay. 1 kamera tapi 1 laptop mungkin ada 3-4 orang. Okay. 3-4 orang kat situ. So saya rasa Alhamdulillah kita telah sampai ke akhir program kita pada hari malam ini. Kita sangat-sangat berterima kasih lah. Berikan tepukan gemuruh lah kepada Dr. Innova kerana telah berkongsi dengan kita pada malam ini. Semoga apa yang dikongsikannya dapat menjadikan sebagai amalan bekalan akhirat dia lah. Okay. Apa yang kita belajar tadi tu dapat digunakan untuk bekalan akhirat dia insya-Allah. Dengan itu kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Subhanakallah wa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adli. Terima kasih Dr. Innova. Terima kasih. Terima kasih doktor. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you doktor. Thank you Bu dosen.